Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi tugas kuliah kami. Perkenalkan, saya Clarissa dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan materi untuk mata kuliah Sosial Informatics dengan judul Bukan Sekadar Teknologi, Kita di Era Digital. Di era yang semakin terhubung secara digital, teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, seringkali pemahaman kita hanya berfokus pada aspek teknis saja. Oleh karena itu, presentasi ini akan membahas hubungan antara teknologi, manusia, dan kehidupan sosial dari perspektif yang lebih luas. Sesuai judul presentasi kami, yaitu bukan sekedar teknologi kita di era digital ini, menegaskan bahwa dunia digital bukan hanya sekedar perangkat dan aplikasi, tetapi berpusat pada manusia, interaksi sosial, serta perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. Hubungan antara manusia dan teknologi saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Pertama-tama, kita akan membahas dasar dari social informatics, yaitu lebih dari sekadar baris kode yang menandakan bahwa teknologi ini tidak hanya berhenti pada aspek teknis dan program, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial. Menurut Kling 1999, Social Informatics merupakan studi interdisipliner yang mempelajari bagaimana desain dan penggunaan teknologi informasi berinteraksi dengan konteks budaya dan kelembagaan. Dalam hal ini, ada tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada teknologi informasi sebagai alat dan sistem pendukung, kedua ada dinamika sosial yang mencakup interaksi, perilaku, dan hubungan antar manusia, ketiga ada konteks budaya dan institusi yang merupakan norma, nilai, dan aturan dalam masyarakat. Ketiga elemen ini saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lain. Prinsip paling penting yang dapat kita ambil adalah teknologi digerakkan oleh sosial, bukan digerakkan oleh teknologi. Artinya, perkembangan teknologi selalu dipengaruhi oleh kebutuhan, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat, bukan hanya karena kemajuan teknis semata. Selanjutnya, saya Rizky Bayaki. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Mengapa ini penting? Slide ini memberikan alasan mengapa topik ini sangat penting untuk dipelajari, yaitu untuk memahami masa depan digital yang pertama, melihat melihat kaitan lintas disiplin, selanjutnya mengenai tradisi riset yang sudah lama ada, dan membuka prospek karir yang luas. Artinya, sosial informatik ini relevan secara akademik sekaligus praktis karena menjembatani teknologi dengan sosiologi, komunikasi, politik, dan dunia kerja. Selanjutnya, evolusi digital dari militer ke e-commerce hingga media sosial. Slide ini menggambarkan perjalanan perkembangan internet mulai dari ARPANET pada 1960-an yang lahir dari kebutuhan militer, lalu masuk ke era EDI untuk pertukaran data, bisnis berkembang ke e-commerce, dan akhirnya ke era web 2.0 serta media sosial. Penjelasannya menunjukkan bahwa fungsi teknologi berubah dari alat komunikasi terbatas menjadi ruang transaksi, interaksi, dan komunitas global. Slide selanjutnya ini lahir digital natif atau konsumen digital. Slide ini membahas lahirnya generasi sejak awal tumbuh di lingkungan digital, khususnya generasi Y yang disebut lahir antara 1978 hingga 1994. Intinya generasi ini bukan hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga memiliki daya beli besar dan membentuk pola hubungan sosial baru yang tidak lagi bergantung kepada kedekatan geografis. Oke.
Pada slide ini, runtuhnya batasan pemasaran tradisional menunjukkan bagaimana media sosial mengubah logika pemasaran lama. Pemasaran kini tidak lagi dibatasi segmentasi geografis, biaya tinggi, atau dominasi media besar, karena individu dapat menjadi produsen konten, membangun saluran sendiri, membentuk komunitas virtual, tetapi juga menghadapi risiko seperti penyimpangan media dan kecanduan media sosial. Kemudian next, untuk The Great Shift, pergeseran kekuatan institusi ke individu. Pada slide ini, kita bisa membandingkan masa lalu dan masa kini dalam 4 aspek: komunikasi, peran pengguna, batasan, dan fokus relasi. Untuk yang dulu, sistem komunikasi bersifat satu arah, pengguna pasif, jangkauan terbatas, dan relasi transaksional. Sekarang interaksi menjadi real-time, pengguna menjadi co-creator, jangkauan global, dan hubungan lebih relasional melalui sosial CRM. Untuk next-nya, itu ada di paradoks ruang publik dan privasi. Di slide ini kita bisa lihat dua sisi dunia digital. Di satu sisi, ada manfaat berupa transparansi yang meningkat dan demokratisasi suara publik. Tetapi di sisi lain, ada jejak digital permanen, kaburnya batas publik pribadi, dan risiko kecanduan media sosial. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan slide yang ada, di mana slide berikutnya itu dari transaksi ke relasi atau sosial CRM. Slide ini menjelaskan perubahan pendekatan bisnis dari sekadar mengejar transaksi menjadi membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan. Diagram eh, berbentuk tak hingga menegaskan bahwa relasi dibangun melalui siklus stimulus, respon, percakapan, dan kepercayaan yang terus berulang. Untuk slide berikutnya, bagaimana bisnis merespon membangun ekosistem e-commerce. Tuh, slide ini menegaskan bahwa aktivitas media sosial yang efektif harus diarahkan pada sistem penjualan online yang rapi dan terintegrasi. Maksudnya, perhatian dan interaksi di media sosial seharusnya menjadi pintu masuk menuju toko online, bukan berhenti pada adjustment semata. Slide berikutnya, anatomi online store. Slide ini menguraikan komponen utama toko online yang sukses, mulai dari platform dasar WordPress, tampilan visual e-commerce themes, mesin toko seperti WooCommerce, sistem pembayaran seperti PayPal, hingga analitik seperti Google Analytics. Pesan slide ini adalah bahwa e-commerce membutuhkan ekosistem teknis yang saling mendukung agar pengalaman pengguna transaksi dan evaluasi bisnis berjalan baik. Berikutnya adalah eksekusi dalam sosial media marketing strategi. Berikut ini adalah langkah-langkah praktis strategi pemasaran media sosial, yaitu yang pertama adalah membuat profil audiens, lalu yang kedua menganalisis kompetitor, lalu yang ketiga menciptakan konten yang engaging, lalu yang keempat melibatkan pengguna, dan yang terakhir memantau dan juga mengevaluasi metrik. Urutan ini menunjukkan bahwa pemasaran digital yang baik harus berbasis dalam pemahaman audiens yang baik, partisipasi yang aktif, dan juga evaluasi data yang konsisten. Berikutnya adalah relevansi, menggabungkan proses dan juga substansi. Kecanggihan teknologi di sini harus dihubungkan dengan realitas manusia agar terciptanya sebuah relevansi.
Seperti yang dikutip oleh Phil Agri, seorang ilmuwan artificial intelligence dan juga profesor humaniora di Amerika, mengatakan pekerjaan teknis harus didorong oleh kebutuhan sosial, bukan sekedar kecanggihan teknologi. Maksudnya adalah memahami masyarakat masa kini, lalu merancang sistem digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia nyata saat ini, bukan sekedar memamerkan kecanggihan teknologi saja. Secara keseluruhan, presentasi ini ingin menunjukkan bahwa era digital adalah hasil interaksi antara teknologi, manusia, budaya, bisnis, dan institusi sosial. Karena itu, keberhasilan sistem digital tidak ditentukan hanya oleh fitur teknisnya, tetapi oleh sejauh mana sistem itu relevan dengan perilaku, kebutuhan, dan hubungan sosial manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.